Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hari ini Ustaz akan melanjutkan penjelasan tentang isi kandungan surat At-Tahrim ayat 10-12, yaitu yang bercerita tentang kehidupan keluarga Nabi terdahulu. Itu ada Nabi Nuh, Nabi Lut, ya, dan menceritakan juga tentang sosok perempuan yang baik dan sosok perempuan yang buruk, ya. Mengenai keluarga, ya, banyak di sekitar kita contoh keluarga yang buruk. Maka kita sebagai anggota keluarga harus waspada dan penting untuk membentengi keluarga kita agar tidak menjadi contoh seperti keluarga Nabi Nuh, yang anak dan ibunya itu menjadi kafir, ya, ataupun contoh Nabi Lut yang istrinya kafir kepada Allah SWT. Sedangkan keluarga Ibrahim, Nabi Ibrahim pun sama, ayahnya kafir, tidak memeluk agama Islam. Keluarga Rasulullah Muhammad SAW pun sama, pamannya kafir, tidak memeluk agama Islam. Nah, keluarga Asiyah atau keluarga Fir'aun, Raja Fir'aun juga sama, ya, Fir'aunnya sendiri kafir kepada Allah SWT. Nah, semua contoh ini merupakan contoh nyata yang terjadi dalam sejarah peradaban manusia, ya. Maka kita sebagai umat-umat setelahnya wajib mengambil pelajaran dari mereka-mereka, ya. Kemudian dijelaskan juga di ayat yang ke-11-12 bahwasanya contoh perempuan yang baik itu seperti apa, ya. Kemewahan dunia, ya, itu berupa istana megah, berupa kekuasaan yang tak terbatas, itu tidak membuat istri Fir'aun yang bernama Asiyah, ya, bukan Aisyah. Kalau Aisyah istri Rasulullah, ini Asiyah, ya. Asiyah istri Fir'aun ini tidak terlena, ya. Ia tetap istiqomah dalam agamanya dan tidak ingin ditukar dengan kemegahan dunia. Jadi berbanding terbalik, ya, dengan suaminya sendiri, yaitu Raja Fir'aun, yang dia itu terbuai dengan kemewahan dunia, ya. Nah, akan tetapi kita sering mendapati, ya, teman-teman sekalian, di sekitar kita banyak masyarakat itu sekarang mereka menukar akidahnya. Jadi mereka keluar dari agama Islam lantaran misalkan karena sebab sebab ekonomi, tidak ada keuangan, atau misalkan mereka kelaparan, ya, mereka rela menukar agama mereka dengan satu dus super mie misalkan, atau untuk bantuan modal usaha, atau karena pengobatan, ya, mereka menjual akidah mereka, ya. Nauzubillah min zalik, ya. Nah, pelajaran yang ingin Allah berikan kepada kita dalam ayat ini bahwasanya kemegahan dunia, ya, itu semuanya akan hancur lebur sebagaimana hancurnya Fir'aun, ya. Jadi tidak akan dibawa mati yang namanya kekayaan dunia, semuanya akan hancur seperti halnya Fir'aun. Akan tetapi akidah, ya, atau keyakinan kita dalam agama Islam ini itu akan menyelamatkan manusia. Jadi tidak akan hancur, tetapi akan menyelamatkan manusia dari siksa neraka, ya. Maka, ya, seorang istri Fir'aun, dia itu rela menerima hukuman, ya, dan siksaan dari suaminya sendiri lantaran dia tidak dia tetap istiqomah dalam akidahnya, yaitu akidah agama Islam. Nah, kemudian di akhir penutup surat ini itu ditutup dengan cerita atau kisah Maryam, yang dia adalah merupakan seorang wanita yang luhur, yang dia selalu menjaga kesuciannya. Nah, ini
perlu ditiru, dicontoh oleh teman-teman sekalian, ya, akhwat-akhwat sekalian, ya, bahwasanya seorang wanita wajib menjaga kesuciannya, ya. Namun tetap saja, ya, seorang wanita yang beriman pasti juga akan mendapatkan ujian, ya. Nah, ujian seseorang itu adalah supaya untuk menaikkan derajat kemuliaannya di sisi Allah SWT. Jadi semakin dia itu mulia, maka semakin banyak ujian yang akan menimpanya, ya. Nah, dua sosok wanita yang mulia ini, yaitu Asia, istri Fir'aun, dan Maryam, merupakan wanita mulia yang Allah pilih untuk menjadi penutup surat ini, ya. Bahwasanya pelajaran yang dapat kita ambil bahwasanya kemuliaan seorang wanita itu justru dengan ujian yang menimpanya, ya. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, teman-teman sekalian, pasti ada ujian, ya. Teman-teman yang sedang belajar, ya, masih belajar di bangku sekolah dasar, mempunyai banyak ujian. Contohnya mungkin pelajaran ini susah, pelajaran itu susah. Lah, itu ujian supaya kita terus menerus untuk bersemangat meningkatkan semangat belajar kita, supaya kita tetap bisa melewati ujian itu, ya, supaya kita berhasil menjadi orang-orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat Ustadz sampaikan di akhir surat ini, ya. Silakan disimak video ini dan diamalkan, ya, faedah-faedahnya, ya, yang bermanfaat di kehidupan teman-teman sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.